Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Handra Son Napoleon. Di Museum Arsitek Handra Son Napoleon. Jadi kemarin saya sholat di Masjid Rumah Sakit Urip Sumoharjo di Bandar Lampung. Isi khotbahnya itu tentang bencana yang ada di Sumatera. Jadi ya, bencana yang terjadi di Sumatera ini adalah kehendak dari pencipta alam semesta. Ya, kita doakan para korban untuk mendapat tempat yang sesuai amalnya. Dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri untuk selalu memelihara alam semesta sesuai dengan amanat dari pencipta manusia ketika memberikan petunjuknya. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu ketika turun di bumi, ya diampuni kesalahannya, bukan dosa, bukan kesalahan, lalu menerima petunjuk berupa kalimat. Makanya bahasa Indonesia ada kata kalimat. Kalau di bahasa Arab ini kan ada akhiran-akhiran, jadi kalimati. Nah, kalimati ini ternyata berhubungan dengan bahasa Indonesia mati, kematian. Jadi kematian itu ternyata berhubungan dengan petunjuk yang diterima Adam alaihissalam pertama kali, kalimat. Jadi kita ini berhubungan juga dengan petunjuk di Indonesia, namanya kali. Kali itu sungai, air yang mengalir. Kehidupan ini sebetulnya mengalir. Nah, bencana di Aceh, Sibolga, dan Sumatera Barat itu kan air yang mengalir, yang membawa kematian, yaitu sesuai dengan nama kalimati, kalimat yang diterima Adam. Jadi ya, ceramah itu bilang ya kita tetap juga akan mati. Cara matinya ya apa, bencana atau ya sakit, ya intinya semua akan mati. Lalu saya ngobrol dengan adik saya ketika sholat asarnya tentang megatrust. Jadi dia salah satu pemantau bencana alam yang pelatihan oleh SAR dalam persiapan menanggapi bencana alam megatrust. Ya, dia bilang ya bencana ini tergantung ketentuan daripada pencipta alam semesta, bukan alam semesta ini bergerak sendiri. Jadi saya pernah ngalami, kita tafakur di dalam gua di Cipatujah di Pemijahan Tasikmalaya. Itu gua Kencana Wulung.
yang tahun depannya dimasuki oleh Lia Eden, salah satu muridnya dari Bulganon. Bulganon tuh tokoh yang pernah mendirikan, mantunya yang mendirikan dari Aki Amanat Keagungan Ilahi, Aki Samsu. Ternyata ada hubungannya. Saya ikut masuk gua tafakur itu rombongan dari Aki Palembang, Macan Kumbang tempatnya. Jadi di dalam gua itu terjadi gempa, tapi gempa itu tidak merusak. Jadi saya juga ngerasakan ada batu yang saya dudukin tuh ya nonjol, kayak ngangkat gitu. Begitu keluar gua ternyata gempa. Dan tahun depannya sama di bulan Ramadan terjadi gempa dan dengan skala yang sama tapi makan korban. Jadi itu ya ada penundaan terhadap bencana alam itu. Jadi bencana alam itu tidak terjadi sendiri, dia adalah perintah dari pencipta alam semesta. Jangankan bencana alam, daun jatuh aja izin sama pencipta alam semesta ini, kalau yang mengerti. Nah, pencipta alam semesta ini itu yang dibilang Allah, Alhu, semuanya ini dia tahu, nggak ada yang lengah. Dia meliputi seluruh ciptaannya. Ya, itulah 5 petunjuk dalam Quran itu yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW itu. Iqra bismi Rabb, belajar bismi Rabb. Rabb itu siapa? Rabb itu ya pemilik manusia, raja manusia, malikinas, Robbinas, malikinas, ilahinas. Nah, ilah inilah baru Tuhan. Jadi kalau menerjemahkan kata-kata Rob dengan Tuhan nggak cocok. Dari 3 ayat di surat terakhir ini udah nggak ketemu itu Rob sebagai Tuhan tuh. Robbinas, malikinas, ilahinas. Nah, ilahinas inilah Tuhan, Tuhan manusia. Nah, ini yang suka manusia ada Tuhan lain, syirik namanya. Jadi orang Mekah itu ada Tuhan Allah, ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza. Itu juga agama-agama yang beredar hari ini juga Tuhannya Allah. Itu ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, ada Tuhan-Tuhan lain yang dia agungkan. Padahal alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji aja milik Rob, pemilik kejujuran. Al-Amin itu jujur. Jadi kenapa bisa terjadi begitu ya? Karena orang tidak mau ikro, tidak mau membaca kitab yang jadi petunjuk disiplin itu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk orang yang disiplin dengan isinya. Kalau nggak tahu isinya, gimana disiplin? Sementara orang bilang syariat, tapi kitab itu tidak dipelajari, ya syariat siapa? Syariat ciptaan manusia, karangan manusia yang mengaku-ngaku ulama, mengaku-ngaku berilmu. Yang bisa ngaku ini nabi. Nabi itu memang diperintahkan untuk mengaku. Tapi kalau Rasul utusan itu ya siapa saja yang menyampaikan petunjuk dari Nabi. Itulah
penyimpangan yang terjadi di masyarakat, Rasul tuh bisa cuma nabi, padahal Rasul itu bisa nabi bisa bukan nabi. Yang penting yang dia sampaikan adalah petunjuk nabinya berupa ayat. Itulah Rasul. Sementara di pemahaman masyarakat, Rasul itu lebih kecil dari kapasitas nabi, dianggap yang punya pengaruh aja. Ya di kitab-kitab karangan manusia ini dibilang Rasul cuman Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Padahal Rasul itu semua. Kalau di agama lain malah Rasul-Rasul itu ya benar banyak yang lain Rasul, bukan Nabi aja. Ya itulah penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Kalau dia nggak baca kitab asli yang udah 15 abad disusun 4 khalifah yang mengacu pada Khalifah Adam alaihissalam itu, maka dia akan sesat. Merasa benar sesat nih. Kalau nggak merasa benar bukan sesat. Makanya di Al-Fatihah itu ada doa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, di ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan mustaqim, jalan takim itu takwa, ihdinas siratal mustaqim, jalan untuk disiplin, siratal ladzina an'amta, jalan yang diberi nikmat, jalan yang sesuai dengan kitab, jalan yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat adalah orang-orang yang sudah bersih, hatinya bersih, baru dia menyentuh kitab itu, karena kitab itu dijaga, ada ayatnya, kami yang menjaganya, yang jaga kitab itu. Kalau kita nggak bersih, nggak jujur, nggak bisa menyentuh kitab petunjuk manusia itu, karena kita sendiri belum manusia, masih iblis, masih jin. Makanya sekarang ini berbondong-bondong manusia dari seluruh dunia yang hatinya bersih ketemu dengan kitab itu. Sementara orang yang mengaku keturunan, beragama, beriman sama kitab itu pada nggak baca kitab itu, tapi ngerasa benar. Inilah hari ini yang terjadi di mayoritas Muslim Indonesia ini. Ya, mayoritas masyarakat Muslim Indonesia ini hari ini masyarakat yang serakah. Di ayat kitab itu dijelaskan orang-orang yang mengaku beriman lebih serakah dari orang kafir. Nah ini dibuktikan di negara kita, Republik Indonesia ini. Mayoritas umat Islamnya, Muslimnya serakah. Bahkan ada ketua NU Gus Ulil itu yang menyatakan kerusakan alam dengan membuka tambang itu ya bagus menurutnya. Ya itu kan udah kelihatan, ketua ulamanya aja bisa menyatakan bahwa keserakahan manusia itu normal. Makanya mereka juga pada korupsi, ketuanya aja korupsi, gimana anggota. Ya organisasi itu nggak mewakili agama. Makanya di kitab itu dibilang tidak ada kerahiban di dalam mengenal Tuhan. Jadi orang yang ngaku-ngaku dekat sama Tuhan itu ya para penipu lah. Ya yang ada petunjuk, kalau mau ajak orang baca petunjuk, itu yang benar. Nggak usah diceramahin isi petunjuknya, dia akan mencari sendiri. Itulah perintah Iqra. Seperti Adam alaihissalam di alam roh, dia mencari sendiri ketika disuruh menyebutkan ilmu-ilmu. Kenapa? Karena Iqra wa rabbukal akram, kita bisa belajar, Rob kita akrab dengan kita. Ini dibilang lebih dekat dari urat nadi. Cuman kalau nggak bisa baca kitab tuh nggak kenal Rob itu.
Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbin nas, a'udzubirabbil falaq. Enggak tahu Rob itu. Ya tahunya Allah, Bismillah itu diberikan kepada orang yang nggak tahu kitab, itu Ratu Balkis. Kalau Bismillah diberikan kepada Nabi penutup Muhammad SAW. Doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jelas kalau yang hatinya bersih. Kalau yang hatinya nggak bersih, dibolak-baliknya aja. Doanya dia bolak-balik antara Rabb sama Allah. Doa-doa pakai Allah itu kan doa-doa orang yang bukan nabi, yang mengaku-ngaku dekat sama Tuhan. Kalau dia dekat benar sama Tuhan, dia ketemu kitab tuh dia tahu dengan Rabbil Alamin. Syaratnya dia jujur dulu Al-Amin, tidak cinta dunia. Kalau dia cinta dunia bukan orang beriman, itu udah pasti. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas sebagai khalifah yang diciptakan oleh pencipta manusia dengan petunjuk kitab itu untuk memelihara alam semesta dan memelihara diri kita. Diri kita inilah alam semesta itu sebetulnya, kalau yang kenal diri. Nah, kita ini manusia, pemilik manusianya Rabbin nas, raja manusianya Malik, raja manusia. Itu tadi Rabb itu. Ilahin nas, Tuhan manusia juga Rabb. Walaupun kita syirik banyak Tuhan, tetap aja kembali kepada Rabb, pemilik manusia. Ya semuanya terlalu jelas, cuman ya orang nggak bersih ya. Saya pengalaman, jangankan orang dikasih duit aja kita bina masyarakat, mau ngebunuh. Jadi ngerusak alam semesta ini yang masyarakat inilah, ya bangsa kita inilah yang digambarkan di kitab itu Ya'juj Ma'juj. Di sebelah baratnya matahari tenggelam, orang yang di lumpur. Di sebelah timurnya matahari terbit, orang yang tidak berpakaian. Baca aja di kitab itu jelas. Ya kita bersyukur bahwa hari ini negara kita, Republik Indonesia ini masih ada, dan Pancasila itu dasar negara kita. Lalu ada mukadimah Undang-Undang Dasar bab 5 yang menurut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ada perintah menjaga kedaulatan tanah air. Kalau saya dapat dari kawan saya, mencerdaskan bangsa dan menjaga perdamaian dunia. Ya mudah-mudahan kita bisa mengerti kalimat-kalimat itu. Kalimati itu. Nah ini kita ada proyek baru, itu proyek Istana Kalimati. Nah, di istananya manusia yang mengalir air yang akan ketika kita mati ini kita akan mengalir, nah, menjadi air kehidupan berikutnya. Bukannya akhir kehidupan, tapi kita akan memasuki aliran kehidupan yang baru. Itulah yang dibilang hari akhirat. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra di Museum Arsitek Andra Napoleon. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih udah nonton. Salam mengkolam mirrohim.